Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Nurholik. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tentang membangun tim proyek, analisis stakeholder, dan definisi detail proyek pada mata kuliah manajemen proyek. Materi ini sangat penting dalam manajemen proyek, karena sebelum sebuah proyek dijalankan, kita harus memastikan bahwa tim yang terlibat sudah tepat, stakeholder sudah dipahami, dan tujuan proyek sudah jelas. Dengan memahami tiga hal ini, kita bisa meminimalkan risiko kegagalan proyek. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa proyek membutuhkan perencanaan yang baik, tidak hanya sekedar menjalankan ide. Ada tiga aspek utama yang akan kita bahas, yaitu tim proyek, stakeholder, dan scope proyek. Kenapa tiga ini penting? Karena dalam kenyataannya, banyak proyek gagal bukan karena teknis, tapi karena masalah komunikasi, kesalahpahaman tujuan, atau tim yang tidak solid. Salah satu contoh sederhana dalam tugas kelompok. Kadang hasilnya kurang maksimal, bukan karena materinya sulit, tetapi karena kurang koordinasi antar anggota. Nah, hal ini juga dapat terjadi dalam proyek berskala besar. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada tim proyek. Tim proyek adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, membentuk tim bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, tapi harus memperhatikan beberapa hal seperti keahlian, motivasi, dan kemampuan bekerja sama. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membuat tugas kelompok, biasanya kita memilih teman yang punya kemampuan berbeda. Ada yang pintar menjelaskan, ada yang jago mendesain, dan ada juga yang rajin mencari materi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran penting dan saling melengkapi. Jika tim memiliki kombinasi yang tepat, maka pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Pembentukan tim. Dalam pembentukan tim, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti skill, pengalaman, ketersediaan waktu, dan juga kepribadian. Kenapa kepribadian penting? Karena walaupun seorang memiliki skill tinggi, jika sulit bekerja sama, maka bisa menghambat tim. Contohnya dalam kelompok, jika ada anggota yang pintar tapi tidak berkomunikasi atau sering menghilang, maka pekerjaan akan terganggu. Sebaliknya, tim yang memiliki anggota dengan kemampuan cukup tetapi memiliki kerjasama yang baik, biasanya justru bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi, tim yang tepat bukan hanya soal pintar, tetapi juga soal sikap dan tanggung jawab. Pengelolaan tim. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah pengelolaan tim tersebut dengan baik. Hal ini perlu dilakukan antara lain menentukan peran masing-masing anggota, membuat aturan kerja, dan menjaga komunikasi. Sebagai contoh, dalam kelompok, kita biasanya membagi tugas seperti siapa yang membuat slide, siapa yang mencari materi, dan siapa yang presentasi. Jika tidak ada pembagian tugas, biasanya pekerjaan akan menumpuk pada satu orang. Selain itu, komunikasi juga sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota tahu apa yang harus dilakukan dan bisa saling membantu jika ada kesulitan. Kesimpulannya dalam tim proyek, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tim merupakan faktor utama dalam keberhasilan proyek. Pemilihan anggota yang tepat, kerjasama yang baik, dan komunikasi yang efektif akan sangat menentukan hasil akhir proyek. Jadi, sebelum memulai proyek, kita harus memastikan bahwa tim yang kita bentuk sudah solid dan siap bekerja sama. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek. Mereka bisa berupa klien, pengguna, manajer, atau bahkan pihak luar seperti sponsor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita mengadakan acara kampus, stakeholdernya biasanya berupa panitia, peserta, dosen, dan sponsor. Setiap stakeholder memiliki kepentingan masing-masing, sehingga kita perlu memahami siapa saja yang terlibat dan bagaimana peran mereka dalam proyek. Analisis stakeholder. Setelah mengetahui siapa saja stakeholder, langkah berikutnya adalah menganalisis mereka. Analisis ini biasanya dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu pengaruh atau power dan sikap atau attitude mereka terhadap proyek. Misalnya, ada stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan sangat mendukung. Maka kita harus menjaga hubungan dengan mereka.
Sebaliknya, jika ada yang memiliki pengaruh besar tapi tidak mendukung, maka kita harus berhati-hati dalam menghadapinya. Analisis ini membantu kita menentukan strategi yang tepat dalam mengelola stakeholder. Strategi stakeholder. Setelah dilakukan analisis, kita perlu menentukan strategi dalam menghadapi stakeholder. Stakeholder yang mendukung harus dipertahankan dan diajak kerjasama. Yang netral perlu diyakinkan agar mendukung proyek. Sedangkan yang menentang harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat proyek. Contohnya dalam kelompok. Jika ada anggota yang kurang aktif, kita bisa mengajak mereka berdiskusi atau memberikan tugas yang sesuai agar tetap berkontribusi. Intinya, komunikasi yang baik adalah kunci dalam mengelola stakeholder. Kesimpulannya, pada materi kali ini, stakeholder memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proyek. Dengan memahami dan mengelola stakeholder dengan baik, kita bisa mengurangi konflik dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Oleh karena itu, analisis stakeholder menjadi langkah penting dalam manajemen proyek. Baik, materi selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu adalah skop proyek. Skop proyek adalah batasan dari proyek, yaitu apa yang akan kita buat, kapan selesai, dan sumber daya yang digunakan. Skop ini sangat penting karena menjadi acuan dalam menjalankan proyek. Tanpa skop yang jelas, proyek bisa menjadi tidak terarah dan sulit diselesaikan. Contohnya, jika kita akan membuat aplikasi tanpa menentukan fitur apa saja yang harus dibuat atau yang harus ada, maka proyek bisa terus bertambah tanpa batas dan akhir yang tidak selesai. Menentukan skop. Untuk menentukan skop, kita bisa menggunakan pertanyaan dasar seperti apa, di mana, kapan, dan lain-lain. Pertanyaan ini membantu kita memahami tujuan dan arah proyek secara lebih jelas. Misalnya dalam proyek aplikasi belajar, apakah apa aplikasi edukasi, siapa mahasiswa. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa menentukan skop secara lebih terstruktural. Pengelolaan skop. Setelah skop ditentukan, kita perlu mengelola dengan baik. Caranya dengan mengumpulkan informasi dari stakeholder, menentukan prioritas fitur, dan membuat dokumentasi proyek. Misalnya dalam aplikasi, fitur utama seperti login dan materi harus diprioritaskan. Sedangkan fitur tambahan seperti dark mode bisa ditambahkan jika ada waktu. Dokumentasi juga penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang proyek. Kesimpulan dari materi skop ini adalah skop proyek harus ditentukan dengan jelas sejak awal. Skop yang jelas akan membantu proyek berjalan lebih terarah, menghindari kesalahpahaman dan kesalahan, serta memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Untuk kesimpulan akhirnya, dari ketiga materi yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan proyek ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu tim yang kuat, stakeholder yang dikelola dengan baik, dan skop yang jelas. Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka proyek berisiko mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dalam setiap proyek, kita harus memperhatikan ketiga aspek ini agar proyek dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.